Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Annyeong Film. Oke, kita akan melanjutkan film Delivery Man Part 3. Sebelumnya, kita diperlihatkan Ji-hyun yang berhasil kembali ke dunia karena Yong-min sudah membeli kabel casan. Benih-benih cinta di antara keduanya pun mulai bertumbuh. Ji-hyun bercerita tentang pengalaman buruknya di alam barzah. Bahwa di sana, dia melihat wanita yang menyeramkan sedang menggendong bayi. Cerita pun terpotong karena ada penumpang, dan penumpang itu merasa mual dan merinding kembali. Lalu muncullah penyesalan dari Yong-min karena rela mengeluarkan uang $50 untuk beli casan jadul. Kemudian, Yong-min menunjukkan pendapatannya ketika Ji-hyun tidak ada. Ji-hyun pun merasa berdosa pada Yong-min. Scene berpindah pada detektif yang sedang melihat CCTV di area TKP. Dan rekaman pun menunjukkan bahwa ada seorang misterius menggunakan motor hitam dan helm hitam yang menabrak ibu Yong-min. Tapi, John memprioritaskan kasus Ji-hyun sehingga tidak terlalu memperdulikan kasus ibu Yong-min. Namun, Lee menganggap bahwa akan ada kaitan di antara kematian Ji-hyun dan Jin-suk, ibunya Yong-min. Lee dan John pun datang untuk menyelidiki buku catatan Ji-hyun yang tertinggal di pusat budaya Hansol. Namun penjaganya bilang bahwa salah satu detektif sudah mengambilnya. Karena John tahu ayah Ji-hyun adalah detektif, maka mereka langsung mendatangi ayah Ji-hyun. Singkat cerita, mereka mendatangi ayah Ji-hyun dan mendapatkan buku catatan itu. Dan mereka membaca cerita dari Ji-hyun. Tertulis di situ bahwa Ji-hyun menginterogasi detektif swasta yang bernama Gubong karena dia memotret suami dari mendiang temannya di rumah Abu. Dan temannya Ji-hyun itu adalah orang yang Ji-hyun temui di alam barzah. Gubong mengaku bahwa dia memotret disuruh oleh seseorang yang berkeliaran memakai motor. Dan ternyata detektif swasta itu adalah orang misterius yang mengintai Yong-min juga, yang notabene Yong-min juga dipotret di rumah Abu. Melihat catatan memakai motor, barulah John percaya bahwa kematian Jin-suk ibunya Yong-min dan kematian Ji-hyun akan ada kaitannya. Di malam hari, Yong-min kedapatan penumpang hantu. Hantu itu ingin menakuti Yong-min tapi gagal. Lalu dia turun dan tidak membayar ongkosnya. Tapi sebagai gantinya, Yong-min diberitahu tempat di mana ada banyak hantu yang bisa dijadikan klien. Esoknya, Yong-min dan Ji-hyun pun datang ke tempat itu. Dan ternyata benar saja, ada banyak hantu di tempat itu. Ji-hyun sangat antusias melayani mereka. Namun, permintaan mereka sangat-sangat mustahil. Sampai pada akhirnya, ada hantu yang kenal dengan Ji-hyun yang bernama Shin-woo. Dia adalah teman SMA-nya Ji-hyun. Ji-hyun yang hilang ingatan pun merasa senang karena akhirnya dia tahu namanya sendiri, tempat sekolah, dan eskul di sekolahnya. Lalu, Shin-woo pun mengajak Yong-min untuk ke restorannya. Di sana, ada foto yang menunjukkan bahwa Ji-hyun dan Shin-woo benar-benar berteman. Dan di foto itu juga, ada seorang wanita yang Ji-hyun temui di alam barzah. Shin-woo pun resmi menjadi klien kedua jasa taksi hantu dengan bayaran yang cukup banyak. Dan mulai menceritakan keinginannya. Pada intinya, keinginan dia adalah berkencan dengan Ji-hyun. Seperti makan bareng, nonton film, dan masang cincin. Tapi tanpa sepengetahuan Ji-hyun. Yong-min pun mulai mempersiapkannya. Di perjalanan, Yong-min mampir dulu ke sekolah Ji-hyun. Di sekolahnya, foto Ji-hyun terpajang sebagai juara atlet kendo. Di malam hari, Yong-min menstalking Ji-hyun di berbagai aplikasi, tapi tidak satu pun yang dia temui. Esoknya, Yong-min datang ke dukun Cheongdam dan bertanya-tanya mengenai hantu. Dukun Cheongdam memberitahu banyak hal, yaitu hantu akan menghilang apabila saling mencintai, hantu bisa ganti baju, dan Ji-hyun adalah hantu satu-satunya yang menempel pada ponsel. Yong-min juga membeli cermin hantu
agar Ji-hyun bisa melihat dirinya. Lalu, Yong-min langsung mencoba memasangkan baju pada Ji-hyun. Dan ternyata berhasil. Esoknya, Shin-woo ingin membeli baju untuknya dan Ji-hyun. Terus nanti ada yang nanya, ngapain dibeli bang? Kan bisa langsung ditembus. Karena apabila hantu memakainya dengan cara menembusnya, baju itu nanti tidak akan ada yang membeli. Jadi, Yong-min membeli baju itu secara halal. Yong-min terlihat sangat cemburu melihat Ji-hyun dan Shin-woo. Tapi, Yong-min belum bisa mengakui bahwa dirinya suka pada Ji-hyun. Di malam hari nonton bioskop pun dimulai. Kecemburuan Yong-min pun semakin menjadi-jadi, sampai-sampai dia marah gak jelas pada Ji-hyun. Di rumah sakit, Dr. Kim Jung-woo sedang mengurus pasien yang terluka. Lalu Dr. Do datang dan menanyakan tekanan darahnya. Dr. Kim menjawab, tekanan darahnya lancar. Lalu Dr. Do bertanya pada pasien tentang gejala dan obat-obatan. Pasiennya menjawab, mereka mengganti obatnya, lalu saya pusing. Dr. Do pun memeriksa tekanan darahnya lagi, dan ternyata darahnya tidak normal. Dr. Do pun memarahi Dr. Kim. Kemudian, Dr. Kim pergi dan mencuri salah satu bahan obat. Scene berpindah lagi pada Yong-min dan Shin-woo. Kali ini, Shin-woo ingin memasangkan cincin dan menyatakan cintanya pada Ji-hyun, dan pergi ke akhirat bersama. Yong-min kesal mendengar itu. Bahkan saat pulang ke rumah, kemarahannya terbawa pada Ji-hyun, dan bilang, kan kamu udah tahu nama kamu, silahkan kalau mau pergi. Omongan itu menyakiti Ji-hyun, dan Ji-hyun bilang, kok kamu gitu sih? Padahal aku udah bekerja untuk kamu. Aku tahu Shin-woo ingin berkencan denganku adalah tugas dari jasa taksi kita. Dan aku menjalaninya demi kamu. Ya, ternyata Ji-hyun tahu hal itu. Ji-hyun pun pergi. Sedangkan Yong-min pergi membeli cincin untuk tugas terakhirnya dari Shin-woo. Esoknya, Ji-hyun dan Yong-min pun pergi ke tempat di mana Shin-woo ingin menembak Ji-hyun. Dan di perjalanan, Yong-min mulai mengakui bahwa dirinya cemburu pada Ji-hyun. Lalu memutar balik taksinya untuk pergi ke rumah. Scene berpindah pada Lee dan John yang mengintai detektif Gubong. Dan benar saja, Gubong melakukan transaksi dengan orang bermotor dengan helm hitam. Lee dan John pun bergegas mengejarnya. Dan ternyata si helm hitam itu pergi ke rumah sakit dan langsung memeriksanya di CCTV rumah sakit. Setelah dicek, ternyata si helm hitam itu pergi ke UGD. Dan di UGD, Lee dan John dicegah masuk oleh Dr. Kim, walaupun dia sudah menunjukkan identitasnya sebagai aparat. Dr. Kim hanya menunjukkan helm-helm yang ada di tempat pasien. Di lain tempat, Yong-min masih marah pada Ji-hyun dan meninggalkannya sendirian di rumah. Yong-min ternyata pergi ke tempat meditasi dan bertemu dengan dukun Chongdam di sana. 꽃돌이요? 뭐야? 당장 신고할게요. 안 돼. 신고하지 마. Lalu, Yong-min curhat pada dukun bahwa dia tidak ingin Ji-hyun pergi. Tapi dukun itu bilang, "Hei, lepaskan dia. Hantu hanya akan membawa kesialan pada Anda." Yong-min tidak pulang sampai esok, membuat neneknya khawatir. Jadi, si nenek menelpon Sori, dan Sori bilang Yong-min bersamanya. Si nenek pun bahagia. Di sisi lain, Ji-hyun tampak cemburu mendengar Yong-min bersama Sori. Di perjalanan, Yong-min ingat pada ponsel jadul yang belum terisi baterai dan bergegas mengisinya. Ketika sampai di rumah, Ji-hyun malah mengusirnya. Padahal, itu adalah kamar Yong-min. Tapi dengan polosnya Yong-min hampir menurutinya, sebelum akhirnya sadar bahwa itu adalah kamarnya sendiri. Lalu Yong-min pun bilang, "Kamu cemburu ya?" "Idi, siapa yang cemburu? Aku marah gara-gara kamu gak ngisi baterai." "Ya udah maaf. Ayolah kita ke Shin-woo. Kayaknya dia udah menunggu lama. Ayo."
Mereka pun pergi ke tempat Shinwo. Tapi Yongmin malah ingin mengembalikan bayaran Shinwo asalkan Ji-hyun tidak pergi. Jelas Shinwo menolaknya karena hantu sudah tidak butuh uang. Pernyataan cinta pun akan tetap terjadi, dan Yongmin curhat pada Ijal bahwa dia menyukai seseorang namun dia akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Sedangkan Ji-hyun sudah hampir ditembak oleh Shinwo. Lalu Ijal bilang, "Ayo cepat susul dia ke bandara, jangan sampai kamu nyesel." Yongmin pun langsung menghampiri Ji-hyun di lantai atas. Tapi sebelum dia nyampe, Ji-hyun sudah ditembak dan Ji-hyun menolaknya karena dia belum mengingat semuanya. Shinwo pun tetap pergi karena setidaknya keinginan dia untuk kencan sudah tercapai. Jadi bisa dibilang tugas dari klien 2 selesai. Oke, di tempat lain, Lee dan John sedang menanyakan perihal kasus terakhir yang ditangani Ji-hyun kepada ayahnya. Terungkap di sini bahwa Ji-hyun adalah seorang detektif, dan ayah Ji-hyun pun bercerita bahwa temannya yang bernama Kim Min-so melahirkan, dan tak lama kemudian dia meninggal. Ayah Ji-hyun menganggap itu hanya kecelakaan, namun Ji-hyun kukuh ingin menyelidikinya, dan dia pun mendapat kabar dari suami Min-so bahwa dirinya dipotret oleh Gubong. Ji-hyun pun langsung mendatangi Gubong. Itulah kasus terakhir Ji-hyun. Scene kembali pada Yongmin dan Ji-hyun. Yongmin senang Ji-hyun tidak pergi ke akhirat dan berniat membantu mengembalikan ingatannya. Dan mereka pun datang ke dukun Cheongdam. Ji-hyun langsung takut dan menganggap Yongmin menjebaknya dan mengkhianatinya. Ketika si dukun ingin menempelkan jimat pada Ji-hyun, secara spontan Ji-hyun teriak. Kemudian jimat itu jatuh ke genangan air. Si dukun pun marah karena jimatnya adalah jimat mahal dan menanyakan kenapa dia melawannya padahal dia ingin menempelkan jimat itu agar Ji-hyun bisa kembali ingatannya. Untungnya dukun Cheongdam membawa jimat cadangan. Di tengah terapi ingatan, Yongmin bertanya kenapa Ji-hyun bisa meniup jimat itu. Lalu si dukun bilang bahwa itu berasal dari roh jahat dan memperingatinya agar berhati-hati jika hantu sudah menjadi roh jahat. Jimatnya pun mulai bereaksi. Beberapa ingatan Ji-hyun pun ada yang kembali. Dan yang dia ingat adalah kematian temannya Min-so dan saat dia menginterogasi Gubong. Lalu Ji-hyun pun bangun dan langsung pergi ke tempat Gubong. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Ji-hyun masih berusaha mengingat apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa Gubong memanggil dia polisi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil masuk taksinya Yongmin yang bernama Ha-jun. Dan dia bisa melihat Ji-hyun. Ha-jun pun diajak mengobrol di luar. Dan ternyata dia tahu bahwa taksi Yongmin bisa mengabulkan permintaan kliennya. Tapi Yongmin bilang jasa taksi dia hanya untuk hantu. Namun Ji-hyun bersedia mendengar ceritanya. Ternyata permasalahan dia adalah kakaknya yang menghilang. Kakaknya bernama Hayul. Dengan wajah melas Ji-hyun, Yongmin pun terpaksa menerima klien manusia. Dan Ha-jun resmi menjadi klien ketiga, mungkin tanpa bayaran. Yongmin memulai misinya dengan mengantarkan Ha-jun pulang. Di rumahnya, Ji-hyun menyelidiki tentang kehidupan Hayul, layaknya seorang detektif. Hayul adalah siswi berprestasi, dan di akhir dia terlihat, dia menandai tanggal ulang tahun adiknya untuk bisa memberikan hadiah. Tiba-tiba, nenek Yongmin menelpon agar segera pulang. Yongmin pun mengajak Ji-hyun pulang. Tapi Ji-hyun tidak mau, alhasil Yongmin pulang sendirian. Sedangkan Ji-hyun tetap di rumah Ha-jun untuk menyelidiki lebih dalam kasus Hayul. Di rumah Yongmin, si nenek ternyata sedang ketakutan karena debt collector menagihnya dengan kasar. Lalu si nenek ingin menjual bunga kesayangannya dengan harga $5.000. Yongmin sempat tidak percaya bunga itu bisa berharga mahal.
Tapi ternyata bunga itu benar-benar banyak peminatnya. Sedangkan Ji-hyun dan Ha-jun mulai beraksi untuk mencari Hayul. Mereka mulai pergi ke toko game karena Ha-jun memintanya untuk membelikan Game Boy pada hari ulang tahunnya. Tukang Game Boy pun mengaku melihat dia tempo hari membeli Game Boy bersama temannya yang berambut pendek. Ha-jun pun mengira bahwa orang yang berambut pendek itu adalah Ga-eun. Lalu mereka pun pergi ke tempat di mana Ga-eun dan Hayul bekerja paruh waktu. Di sana, Ha-jun menginterogasi pemilik toserbanya dan bilang bahwa Ga-eun sudah ia pecat. Sedangkan Hayul mungkin ada di rumah Ga-eun karena orang tuanya sedang tidak ada. Jadi, Hayul kemungkinan ada di sana untuk menemani Ga-eun. Lalu pemilik toserba pun mencoba untuk menelepon Ga-eun, tapi tidak diangkat. Misi pun akan dilanjutkan besok bersama Yongmin. Esoknya, Yongmin melobi Ga-eun untuk berkata jujur tentang keberadaan Hayul. Tapi Ga-eun terlihat menyembunyikan sesuatu, dan setiap Yongmin bertanya kepada Ga-eun, yang menjawab malah teman-temannya. Dan temannya bilang, Hayul mungkin ingin menyendiri karena nilainya anjlok, karena dia sedang dekat dengan pria. Dan mereka menunjukkan foto Hayul yang sedang dekat dengan laki-laki. Tapi inilah yang terjadi sebenarnya. Ga-eun sedang dilecehkan oleh pria dewasa, dan Hayul datang untuk membelanya. Lalu Hayul pun menendang pria itu dan kabur. Namun Ga-eun tetap tidak berani berkata jujur. Dan ketika Yongmin menanyakan satu hal lagi terkait konsol game, Ga-eun malah berdiri dan pergi dengan tegang. Dan inilah yang sebenarnya terjadi pada Hayul. Suatu hari Hayul mencoba membela Ga-eun ketika dibuli. Namun Hayul malah didorong oleh teman-temannya sampai tidak bernapas. Lalu Mira, sang pembuli, mengancam mereka untuk jangan melaporkan itu kepada siapa-siapa. Part 3 pun selesai sampai di sini. Thank you and see you later.